Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musannifi hadzal kitab wa ila jami'il muslimin wal muslimat al-ahya. Lillahi ta'ala syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattasi'u utawi kang kaping 9. Wattasi'u utawi kang kaping 9 iku alla yastahya yento ora isin sapa muta'allim. Hendaknya tidak malu seorang murid min su'ali ma saking takon barang askala kang menyulitkan apa ma alaihi ing atase muta'allim. Hendaknya seorang murid itu tidak malu bertanya kepada gurunya tentang apa-apa yang dia tidak paham, yang sulit bagi murid itu. Watafahumin lan merdi-merdi paham, artinya berusaha untuk memahami. Merdi-merdi itu berusaha. Ma ing barang lam yakilhu kang ora ngerti sapa muta'allim ing ma. Sebab dengan bertanya maka kita akan bisa paham, dan dengan paham kita bisa mengamalkan. Nah, maka kalau dalam pelajaran itu ada kata kerja operasional. Apa itu kata kerja operasional? Kata kerja operasional itu tanda-tanda atau indikator bahwa seseorang itu memahami. Jadi kalau saya tanya sampean misalnya sudah paham? Sudah. Nah, saya tidak perlu bertanya lagi, tetapi saya akan melihat. Ya, tandanya orang paham itu misalnya bisa menjelaskan, bisa melaksanakan, bisa menguraikan, bisa merinci jawaban dan sebagainya, itu tandanya orang paham. Ya, sebab kalau hanya ditanya paham, tapi kita tidak pernah tahu apakah kepahaman itu bisa dipraktekkan atau enggak. Kalau saya tanya sampean, pasti semuanya bisa, tapi belum tentu ketika orang bisa menjawab bisa atau paham, orang tersebut bisa melaksanakan. Jadi kalau saya memberikan penilaian misalnya, ya saya tentu mengamati arah iki paham temen taga. Nah, jadi misalnya harus dilihat praktek kehidupannya sehari-hari. Jangan sampai fikih misalnya nilainya 9, tapi sholat subuhnya juga jam 9. Kawanan lillahi ta'ala. Ya. Nah, jadi itu bukti bahwa kalau kita itu paham, bukan dengan sekedar jawaban, tetapi ketika kita paham maka kita bisa melaksanakan, mempraktekkan dan sebagainya. Maka jangan segan, jangan malu seorang murid itu untuk bertanya kepada gurunya. Bil talattufin,
Bitalatufin kelawan lembut, ya, bertanya dengan lembut, wa husni khitabin lan bagusi omongan, wa adabin lan adab, wa su'alin lan pertanyaan. Jadi ketika kita mengajukan pertanyaan kepada guru, maka ini pertanyaan, ketika mengajukan pertanyaan ini adab-adabnya, ya, sopan, lembut, jangan bertanya sambil teriak-teriak, membentak-bentak, ya. Jadi dengan bagusnya omongan tadi itu juga dengan pertanyaan yang enggak jelimet, mudah dipahami. Ya. Nah, kadang-kadang kita ini kalau berbicara bulat, ya, kayak murid kasih sambutan di sebuah acara, kadang-kadang sebelum maju di atas panggung itu koyok yo onek latihan. Begitu tampil di atas panggung bulet dari sambutan. Demikian sekonyong-konyong, walaupun begitu ngomong apa ya. Jadi dengan bagusnya pertanyaan ditata. Ya, kalau perlu pertanyaan itu singkat, padat, tepat. Ya. Wa qad qila lan teman-teman diucapaken man utawi sapane wong iku raka tipis apa wajhuhu wajaiman anis suali saking takon doharo moko katon itu tampak, doharo moko tampak apa naksuhu kekurangane man inda ijtima irrijali nalikane kumpule pira-pira wong. Nah, jadi diucapkan orang itu kalau mukanya tipis, ya, artinya maluan, maka akan tampak kekurangannya. Jadi orang yang tidak punya malu itu disebut rai gedek. Rai gedek itu ya mukanya tebal karena nggak punya malu. Tapi nggak punya malu untuk kebaikan gak apa-apa. Ya, kita ini nggak punya malu untuk kejelekan kadang-kadang. Ya, bermaksiat di depan umum, di tempat-tempat publik. Ya, di atas sepeda motor, di alun-alun, lanang wedok. Ya, berasik masuk koyok wong liya gak ono, donya hanya milik kita berdua, yang lain kontrak. Ya. Ini namanya rai gedek tapi untuk kejelekan. Kalau muka tebal untuk kebaikan gak apa-apa. Ya. Saya kalau pergi kemana, ya dulu sebelum ada Google Map, ya, itu ya rajin, ya nggak malu saya bertanya mau kemana karena mungkin belum pernah ke sana, jadi tanya ini desa ini mana arahnya. Biasa, sebab pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan, ya kan. Nah, zaman dulu belum ada Google Map kan kita ini harus rajin bertanya. Ya, saya pernah itu ya wong sudah bertanya ejek kesasar kadang-kadang. Apa maneh gak gelem takon. Sekarang enak ada Google Map, walaupun kadang-kadang juga menyesatkan juga ya. Ya. Oh, katanya kampung tapi kok kuburan. Wah, ini kampung kuburan namanya ya. Jadi barang siapa yang tipis wajahnya, tipis mukanya, maka akan tampak kekurangannya. Nah, jadi jangan malu untuk bertanya. Ya, kadang-kadang kita ini kate takok iku delok-delok dhisik. Ya, gurunya memberi kesempatan. Gimana? Sudah paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kita sebenarnya pengen bertanya, tapi delok koncone, kok gak enek sing takok, arek-arek kok wis pinter kabeh. Asline ngono gak, kancamu ya padha gak ngerti nih kepengin takok, tapi delok gak enek sing angkat tangan, ya. Kenapa? Malu.
kalau saya bertanya sendiri, berarti saya yang goblok sendiri. Ya, sing gak ngerti dhewe aku. Enggak. Karena orang tidak ngangkat tangan itu pertama kemungkinannya karena dia sudah paham. Yang kedua, karena nggak tahu sama sekali, nggak ngerti sama sekali. Dan kemungkinan yang kedua ini yang paling banyak. Mungkin sak kelas yang kedua ini kebanyakan. Jadi jangan pernah malu. Bukan berarti kalau kita bertanya kepada guru itu su'ul adab, bukan. Ya, bagus. Karena santri itu harus kritis. Calon intelektual, santri ini satu-satunya mungkin orang yang paling intelektual di dunia itu ya santri. Karena santri ini sudah memiliki apa? Memiliki syarat-syarat menjadi intelektual. Wa min syurutil intelektual salasah. Nah, itu ya. Ada 3 syarat intelektual. Yang pertama diantaranya ini yang sudah dimiliki para santri itu kritis. Ya, kritis, ya, kritis, kreatif. Ya, saya itu pernah santri putri itu tak kumpulno. Ya, kemudian ada punyai waktu itu punyai Solahuddin. Ya, tak kumpulno supaya anak ini ya sharing gitu. Ya, nah ada santri yang bertanya, ya bagus. Ya, ngapunten Bunyai, SPP kita ini kan naik terus, tapi kenapa kok dadarnya makin kecil ya? Ada ya anak yang bertanya begitu. Ya, ya gak apa-apa. Ini kan fakta. Cuma ya ojo badokan tok rek sing diurus itu loh. Sing ditakokno yang rada ilmiah didik. Tapi ya enggak apa-apa, ini kan bagian daripada kreatif. Jadi calon intelektual itu kudu kreatif. Ya, zaman biyen itu masih belum ada jabo. Jadi santri ini sik masak dhewe di tebir. Enggak boleh lihat bangku, kursi yang enggak terpakai. Kadang-kadang ono kursi sikile gak ono situ digeledakno di halaman. Besok insyaallah amblas itu. Dipeceli karo santri gawe kayu bakar. Nah, zaman segitu santri kreatif betul itu. Ya, cuma kreatifnya yang unik mang ya jadi itu ya. Ya. Kadang kiai duwe itu ada pohon mangga di depan masjid itu dia namanya. Sing jenenge kiai yo gak tahu mangan, disawati santri ini kabeh. Entek. Karena apa? Santri punya pikiran kiai mesti ridho. Mosok kiai kate ngurusi pelemah. Nah, engko nek riyo njaluk sepuro. Ngono tok. Jadi santri itu intelektual, ya, pinter. Ya, maka jangan pernah menyesal jadi santri. Ya. Wa qala lan dawuh sapa Mujahidun radhiyallahu anhu la yata'allam. Ya. Ora belajar al ilma ing ilmu sapa mustahyin wong kang isin wala mutakabbirin lan wong kang sombong. Jadi ada 2 yang tidak pernah belajar ilmu. Siapa? Orang yang malu dan orang yang sombong. Dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Wong sing isin, ya, orang yang malu tidak pernah belajar ilmu karena dia sifat malunya itu menghalangi dia untuk memahami, sehingga kadang-kadang kalaupun dia paham atau tidak paham meneng krono isin, sehingga akhirnya ya antara pinter dan bodoh ya tidak ada bedanya. Demikian pula bagi orang yang sombong, mungkin dia mempelajari ilmu itu bukan agar bisa mengamalkan. Mungkin orang yang sombong itu belajar ilmu sekedar untuk ya nanti kalau aku ditanya orang saya bisa jawab, bukan untuk mengamalkan. Wong sing sombong. Ya. Maka menuntut ilmu itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk sekedar menguasai ilmu, tapi untuk mengamalkan ilmu tersebut.
Kata Sayyidina Ali, ya, man talabal ilma li dzatihi fa huwa mal'unun. Barang siapa yang menuntut ilmu karena zatnya, karena sekedar menguasai ilmu tersebut, fa huwa mal'unun, maka orang tersebut dilaknat. Wa innama yutlabul ilmu li amalin bih. Maka sesungguhnya ilmu itu dipelajari adalah untuk diamalkan. Nah, inilah. Wa qalat lan dawuh sapa Aisyah radhiyallahu anha, rahimah muga-muga melasi sapa Allah nisa al ansari ing wadone wong Ansor, lam yakun kang ora ana apa al haya'u isin ana iku yamna'uhunna nyegah apa al haya ing nisa fitini ing dalem agama, termasuk wanita pun ya. Jadi jangan malu untuk kebaikan-kebaikan. Sebab kalau malu untuk melakukan kebaikan, ini kita ini kadang-kadang kan ngelakoni apik isin, tapi ngelakoni elek gak isin. Ya, kita melakukan kebaikan malu. Ya asal memang niatnya berbuat baik itu lillahi ta'ala, bukan untuk yang lain. Ya, jadi jangan pernah punya sifat malu untuk kebaikan. Kalau berbuat jelek, malulah. Nah, repotnya uang kadang-kadang kan seperti itu. Di Indonesia ini koruptor, artis-artis yang berbuat maksiat ketangkep, ya, kemudian ditampilkan di publik, ya. Koruptor itu malah dada-dada di ngarepe TV. Ya, Indonesia didadai, itu koruptor. Artis yang ketangkep dada-dada, ketangkep prostitusi dan sebagainya itu. Ya. Terus gimana kalau berbuat kalau sudah berbuat maksiat gak izin, ya wallahu a'lam. Ya. Wa qalat lan dawuh sapa Ummu Sulaimin. Wa qalat lan dawuh sapa Ummu Sulaimin li Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha astuni Allah iku la yastahyi ora isin sapa Allah anil haqqi saking perkara kang hak, kebenaran. Nah, hal ana ta iku alal mar'ati ing atase wong wadon min ghuslin utawi saking adus idza hiya nalika utawi mar'ah iku ihtalamat ngipi metumani sapa mar'ah. Nah, Ummu Sulaim bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya, kenapa? Padahal yang ditanyakan ini kan sesuatu yang mungkin pribadi. Ya Rasulullah, apakah wanita yang bermimpi basah itu juga wajib mandi, artinya mandi besar? Kenapa Ummu Sulaim memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah? Karena memang Allah pun tidak malu dari perkara-perkara yang hak. Lebih baik begitu. Nah, jadi supaya nanti daripada ternyata enek wong sing gak adus, padahal hal itu mewajibkan mandi, akhirnya ibadahnya kan gak diterima semua selama dia itu tidak dalam keadaan suci. Wala yas'al, lan ojo takon sapa muta'allim
Wala yas'alan ojo takon sapa muta'allim an syai'in saking swiji-wiji fi ghairi maudhi'ihi ing dalem liyane panggonane syai' ing dalem lain ing dalem liyane topike syai' illa kejaba lihajatin krana hajat au alima utawa weruh sapa muta'allim bi isaris syaihi kelawan oleh milihaken syekh dzalika ing mengkono-mengkono yas'alu an syai'in. Jangan mengajukan pertanyaan di luar topik kecuali karena hajat, ada kebutuhan, ya, atau gurunya memang mempersilahkan. Ya, misalnya ini kita membahas tentang adab, tentang akhlak. Ya, kemudian kamu tadi dari rumah ada satu pertanyaan di luar topik ini, ya. Misalnya tentang ekonomi, tentang apa yang kamu menganggap gurunya itu mungkin tahu jawabannya. Maka kalau ada hajat seperti ini boleh, atau sebelumnya memang minta izin kepada guru. Ya, maaf Syekh, apakah saya boleh mengajukan sebuah pertanyaan tapi di luar topik? Oh silakan, misalnya seperti itu. Ya. Jadi sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Ya. Wa idza sakata lan nalikane meneng sapa syekh anil jawabi saking jawaban, saking jawab, lam yulija moko ojo meksa sapa muta'allim alaihi ing atase syekh. Ketika gurunya ternyata diam tidak menjawab, maka murid jangan memaksa. Mungkin gurunya nggak tahu jawabannya, dan guru yang baik ya harus jawab. Kalau memang bisa ya jawab. Kalau memang nggak paham, nggak tahu jawaban pertanyaan murid, jawab saja, gak apa-apa. Imam-imam besar zaman biyen itu ngono. Ada seorang imam yang menerangkan tentang najis anjing, mughalabah. Ya. Nah, ternyata setelah selesai diterangkan, ada seorang jamaahnya itu bertanya, ya masih berhubungan dengan anjing tapi nggak ada hubungannya dengan najis mughalabah. Pertanyaannya begini, ya Syekh, ya Imam, bagaimana cara membedakan anjing yang masih perawan dengan anjing yang sudah nggak perawan lagi? Katanya. Lo kan bingung kiai ini. Tapi kate muring-muring piye, kate dijawab ya gak bisa membedakan, ya apa carane? Seumur-umur di fikih itu gak ono pelajaran bedakno anjing perawan karo janda, kan gak ada. Tetapi kiai ini ia menjawab, saya tidak tahu jawabannya, tapi saya akan berusaha untuk mencari tahu. Ini guru yang benar. Maka keesokan harinya kiai ini berusaha untuk mencari tahu atas pertanyaan jamaahnya tadi. Keliling dari satu kampung ke kampung, tanya. Ya, akhirnya ada sebuah peternakan anjing. Ya, mampirlah dia di situ. Dia bertanya, apakah Bapak yang punya peternakan anjing ini? Iya betul, saya sendiri. Apakah Bapak paham tentang ilmu peranjingan? Ya, insya Allah. Ya.
Saya ada satu pertanyaan, Pak, karena ini titipan dari jamaah saya. Tolong panjenengan jawab. Oh, silakan. Bagaimana caranya membedakan anjing yang masih perawan dengan anjing yang tidak perawan? Akhirnya ketawa ini pemilik anjing. Wah, itu gampang. Sampean lihat aja anjing itu kalau kencing. Kalau anjing itu kencing, kaki belakangnya diangkat, berarti dia masih perawan. Tapi kalau kakinya tidak diangkat, berarti sudah nggak perawan, malu dia karena nggak perawan lagi. Ya. Oh begitu ya. Nah, jadi gara-gara memberitahu tentang cara membedakan anjing perawan dan tidak lagi, orang tersebut diangkat, diaku sebagai guru oleh kiai tadi. Iya kan? Walaupun ilmunya cuma itu saja. Jangan kan, Sayyidina Ali itu mengatakan, saya akan menganggap guru kepada satu orang yang mengajari saya satu huruf, tak itu saya anggap sebagai guru. Ya, mengajari satu huruf, apalagi itu ilmu. Ya. Nah, yang mungkin tidak tertulis di hadis-hadis Al-Quran, nggak ada tentang anjing perawan dan tidak, itu gak ono. Nah, jadi jangan memaksa. Ya. Wa in ahta'a lan lamun luput salah sapa syekh fil jawabi ing dalem jawab, fala yaruddu moko aja nolak, ya, jangan membantah sapa muta'allim fil hali ing dalem saknalika alaihi ing atase syekh. Mungkin ketika gurunya itu ada yang salah dalam keterangannya, dalam jawabannya, jangan dibantah seketika itu juga, apalagi di hadapan murid. Ya. Menutupi kekurangan orang lain itu adalah ibadah, itu adalah perbuatan baik. Ya, jadi jangan dibantah. Mungkin keterangannya berbeda dengan buku yang kamu pegang misalnya, maka jangan kemudian dibantah seketika itu juga. Wakama yang bagi lan kaya oleh seyukyo lit talibi kadwe wong kang golek, ya, golek murid, ya, kadwe santri boleh, wong kang golek ilmu maksudnya. Apa Allah yastahya yento ora isin sapa, ya, muta'allim minas su'ali saking takon, bertanya. Ya. Fakadzalika moko kaya mengkono yang bagi la yastahya, ya, yen to ora isin sapa muta'allim min qaulihi saking ucapane muta'allim la afhamu ora paham ingsun. Nah, ini. Jangan malu mengucapkan saya tidak paham. Bukan hanya murid, guru pun. Ya. Jadi kalau memang tidak tahu jawabannya, ya katakan saja tidak paham. Idza sa'alahu nalikane takon ing muta'allim sapa as-syaihu guru. Jadi ketika gurunya bertanya, ya, kepada salah satu, kamu tidak tahu jawabannya, jawab saja, maaf guru, saya tidak paham, saya tidak tahu jawabannya. Ya, kejujuran ini bagus. Ya. Jadi jangan dikira orang menjawab saya tidak paham itu goblok. Enggak, justru itu adalah orang yang pinter. Justru yang jawab bulet ae. Nah, itu malah ketok oone. Ya. Ya. Hal fahimta, ketika gurunya bertanya, hal fahimta ono to paham sira wa huwa hale utawi muta'allim iku la yafhamu ora paham. Nah, ketika memang tidak paham, jawab
pertanyaan gurunya, apakah kamu paham? Jawab saja, maaf guru, saya tidak paham. Ya, wal ashiru wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.